Iya, iya sudah ya Bu Julia. Silahkan Bu Harmoni. Sudah. Oke lah Bu, selamat malam. Kita membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 4, Deborah dan Barak. Ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hajor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, sebagai hakim atas orang Israel. 5. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Amin. Ayat 6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ayat 9, kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ayat 10, Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin. Ayat 11. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera, serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Amin. Sorry, nomor berapa ya sekarang ya? 17. 17 ya. 16. Oke, oh ya. 16, 5 ayat ya. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu,
Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak. Amin. Ayat 21, tetapi Yael istri Yeber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya lah. Patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. 22, pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. 23, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. 24, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Hakim-Hakim pasal 5, nyanyian Deborah, ayat 1, pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian. Amin. Ayat 2 sampai dengan ayat 6. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Ayat 3, dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Ayat 4, Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Ayat 5, gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Ayat 6, dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Amin. Ayat 7, penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah di Israel. Ayat 8, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Ayat 9, hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Ayat 10, kami yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Ayat 11, di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Amin. Ayat 12, bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. 13, lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. 14, dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makhir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Ayat 15, juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah, tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Ayat 16, mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengar seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Amin. Ayat 17. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal. Suku Asyir duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Ayat 18, tetapi suku Jebulon ialah bangsa yang berani, mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Ayat 19,
raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megiddo. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Ayat 20, dari langit berperang bintang-bintang. Dari perderaannya mereka menerangi Sisera. 21, Sungai Kision menghanyutkan musuh. Kision, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Amin. Ayat 22, ketika itu menderaplah telapak kuda karena berpacu lari kuda-kudanya. 23, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ayat 24, diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Ayat 26, tangannya diulurkannya mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera. Dihancurkannya kepalanya, diremukannya dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Sudah Bu, sampai 26. Oke. 27. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. 28. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? 29. Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya. Dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. 30. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang. Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lanjut Bu, lalu amanlah. Masih Lalu ada Bu. amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Amin. Silakan Lanjut Bu. ke Sofi aja. Rahayu tadi mental. Iya. Ayo ke Sofi. Oh, 5 ayat ya, Kak? Iya. Ya. Pasal 6. Oh, Ya, betul. Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat 1, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya 2, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. 3, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. 4, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. 5, sebab orang-orang itu datang maju dengan teriakannya dan kemahnya, dan datangnya itu Bu, maju dengan ternaknya. Salah apa Kak? Datang dengan ternaknya. Maju iya. dengan Ayo lanjut Kak.
Oh, Nah, sampai ya Tuhan. Sampai pasal 5 saya ulang ya Kak. Ayat ya, 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan apa ya, ternaknya. ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang, orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Amin. Amin. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. 7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. 9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Amin. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaannya Yoas, orang Abizer. Orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dan dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Amin. Lanjut, Bu. Bu Harmoni. Itu ada Bu Lili kali sebelum Bu Harmoni, mungkin Bu Lili mau sambung. Oh ya, Bu Lili, silahkan Bu. Apa ya Bu firmannya Bu? Hakim-hakim Bu. Hakim-hakim 6. Pasal Hakim-hakim 16, ayat 16. Hakim-hakim 1 Bu. Hakim-hakim 6 ayat 16. Pasal 16 ayat 16. Aduh bingung. Ayat Pasal 16. 16 Pasal ya. Maaf ya Bu, baru masuk. Ya, silakan. Ayat 16. Hakim-hakim pasal 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Gideon menjawab kepadanya, jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Sampai berapa, Bu? Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu.
firman-Nya, "Aku akan tetap di sini sampai engkau kembali." Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon tarbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, "Ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini, dan curahkan kuahnya." Demikianlah dilakukannya. Lanjut, Bu. Sudah, Bu, sampai ayat 20 aja. Sampai 20, Bu. Lanjut, Bu Harmoni. 21, Bu. Iya, ini ya, ingat ya. 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. 22, maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." 24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu Keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu," yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. "Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya." Amin. Ayat 26, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ayat 28, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. 29, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Siapakah yang melakukan hal itu?" Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, "Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu." Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, "Bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya." Amin. Ayat 31, tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobahkan orang." Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, "Biarlah Baal berjuang dengan dia," setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Israel. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyir
Zebulun dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Amin. 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraan aku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaran aku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab esokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun, dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita renungkan selama 3 menit ya. Silakan Bu Juli musiknya. Baik, terima kasih. Ibu-ibu silakan yang sudah mendapatkan rema, boleh berbagi juga kesaksian bagi kita semua ya. Silakan Ibu-ibu. Kamen sih aku berbagi rema Ya, ya, sebelum handphoneku habis baterai. Ya. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semua. Ini pas banget rema yang saya terima itu di saat saya baca di Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40, bagaimana Gideon itu meminta konfirmasi kepada Tuhan ya tadi ya. Jadi kayak seolah-olah menguji, tapi sebenarnya itu meminta konfirmasi ya.
Dan itu kayak hal yang sering banget saya lakukan ketika saya mendapatkan impresi untuk disuruh sesuatu, itu pasti saya meminta konfirmasi dari Tuhan. Yang terdekat baru saya alami itu ialah ketika saya itu kayak didesak untuk berbicara tentang akhir zaman di gereja saya sendiri. Gereja saya kan gereja kesukuan ya. Sorry, reaksinya saya turunin dulu. Jadi gereja saya itu gereja kesukuan, dan saya itu datang ke acara tim doa yang diadakan setiap hari Senin. Jadi saya salah satu tim doa di situ gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa saya kayak didesak kalau misalnya diberikan kesempatan untuk memberi kesaksian, karena setiap orang di situ kayak siapa yang mau ngasih kesaksian gitu kan biasanya. Nah, sepanjang jalan mau ke sana itu kayak saya didesak untuk bicara seperti itu. Nah, saya cuma bilang kayak gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang saya disuruh bicara tentang hal itu ke tim doa, saya minta konfirmasi, aku gituin. Maksudnya jangan permalukan saya, aku gituin. Karena apa? Karena di tempat saya bergereja ini, berjemaat ini, bicara tentang Roh Kudus dan akhir zaman itu agak-agak tabu gitu. Apalagi kalau kita bilang saya dapat pesan dari Tuhan begini begitu, wah itu tabu banget gitu. Jadi kan agak beresiko sebenarnya kayak gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya memang saya harus bicara ini, saya akan bicara. Saya akan katakan hal ini kayak gitu kan. Dan saya saat itu hanya mencoba untuk taat kayak gitu kan. Nah, terus ketika saya pas acara dimulai, betul Tuhan itu seperti memberikan kesempatan aku untuk bicara. Jadi orang itu bilang kayak ini, ya ini Nande Geva, aku dipanggil Nande Geva kan. Nande Geva mau sharing apa atau kesaksian apa katanya gitu kan. Terus dengan seperti itu saya nggak mikir lagi. Maksudnya, oke Tuhan, aku nanggap itu sebagai konfirmasi. Saya langsung bilang, saya nggak kesaksian, tapi saya mau mengatakan apa yang memang Tuhan sematkan dalam hati saya gitu. Saya bilang, saya beberapa saat ini seperti didesak untuk bicara di sini bahwa ketika ya saya cerita ketika saya berangkat ke Israel, saya seolah-olah mendapatkan impresi, waktu itu saya bilang seolah-olah mendapatkan impresi dari Tuhan bahwa Tuhan itu kayak memberikan pesan bahwa Tuhan akan segera datang kayak gitu kan untuk kedua kalinya. Itu bukan biar kita takut, tetapi agar kita lebih mempersiapkan diri kayak gitu. Terus saya bilang, saya memohon maaf kalau misalnya saya ngomong kayak gini agak gimana, saya bilang. Terus saya bilang lagi, saya lebih takut sama Tuhan daripada hanya sekedar omongan orang. Jadi saya bicara seperti ini, saya hanya melaksanakan tugas dan berusaha untuk taat. Selebihnya saya sudah tutup telinga saya udah nggak terlalu memikirkan apa orang bilang, apakah saya gila atau seolah-olah kok bisa bicara komunikasi dengan Tuhan atau apa kayak gitu. Saya bilang saya udah mengenyampingkan itu. Saya lebih takut sama Tuhan. Saya didesak dan saya seperti didesak dan mendapatkan impresi untuk mengatakan itu di tengah-tengah gereja ini. Dan sekarang saya lakukan, saya bilang gitu kan. Nah, ternyata ditambah lagi konfirmasi dari Tuhan itu ialah khotbah yang dibawakan itu juga tentang akhir zaman dan antikris. Jadi saat itu saya langsung kayak gini, Tuhan, terima kasih banyak. Aku tahu, sebelum, waktu di jalan saya cuma bilang, Tuhan kalau emang saya harus ngomong itu, jangan permalukan saya bilang kayak gitu kan. Ternyata memang betul-betul betul-betul yang namanya ketika kita memang disuruh sama Tuhan, kita minta diuji, kita minta uji, dan kita ya minta yang namanya ya hanya sekedar taat kayak gitu. Itu aja untuk menjalankan semua tugas-tugas yang berasal dari Tuhan lah ya, maksudnya untuk untuk menjalankan semua tugas-tugas yang berasal dari Tuhan kayak gitu. Terlebih di tengah-tengah semakin hari semakin ganas dunia ini, terlebih ya kayak gitulah, di tengah-tengah
tentang antikris, nabi palsu dan segala macamnya. Itu aja. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Kak Mary. Ya, memang luar biasa ya Kak Mary. Kalau memang Tuhan sudah dipercayakan kita dan untuk bicara, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita dan tidak akan pernah mempermalukan kita ya. Karena ketika kita ngomong pasti mengalir terus sampai kita apa yang kita omongkan itu yang akan terjadi. Maksudnya Tuhan akan memperlengkapi kita melalui Roh Kudus ya. Dan Kak Mary luar biasa ya. Tugasnya jadi taat untuk melaksanakannya, untuk menyampaikannya dengan berani karena Tuhan Yesus menyertai Kak Mary begitu. Amin. Terima kasih Kak. ya. Dan karena itu tidak mudah juga karena itu tempat kita berjemaat ya. Kalau tempat kita berjemaat itu memang jemaatnya sudah terbuka untuk hal-hal itu mungkin lebih mudah gitu kayak kita sekarang ini gitu. Cuman kalau jemaatnya belum terbuka untuk hal seperti itu memang betul-betul tantangannya tuh luar biasa. Dicap ini, dicap. Nah, itu kalau selesai sama itu memang itu akan menghambat kita sih sebenarnya. Iya, betul. Pasti kalau kurang paham atau belum terima, pasti mereka berpikir apa tuh? Maksudnya apa sih? Nah, itu kan. Pasti mereka juga berpikir ya. Tapi luar biasa ya, kalau memang mereka sudah memahami, mereka pasti akan terima. Terima kasih Kak Mary. Iya. Silakan ibu-ibu yang lain mungkin menambahkan atau kesaksian, boleh. Oke, tidak membuang waktu, tapi maaf saya terlambat. Ya Bu, Nursi, silahkan Bu. Iya, saya tadi baca ulang dari Hakim 4 ini saya dapatkan. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab ini harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikut dia. Ya, saya baru-baru ini pelayanan dari Bali. Tapi saya mau nyaksikan bagaimana pekerjaan tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Si iblis ini selalu mau mengacaukan. Sebelum jauh harinya juga 10 hari mau ke depan, mata saya ini tiba-tiba merah. Terus saya bilang, saya berdoa, lalu saya minta doa lagi sama Pak Proto, masih juga tetap merah. Sampai di Ungaran juga masih juga tetap merah. Terus ada teman saya, Neti, kamu merah mau nggak merah, kau tetap ke Bali. Nah, selesailah di hari hanya, saya itu cari tiket. Kenapa tidak saya cari tiket dari awal? Karena saya nggak tahu jam berapa kita selesai pengurapan. Tapi apa saudara? Semua bilang penuh. Terus saya bilang pesawat nggak ada, kereta api nggak ada, semua bilang penuh. Terus saya bilang sama anak rohani saya yang di Bali, namanya Kathy, Kat, kayaknya ibu ini pending ibu pulang ke Bandung. Lah ibu udah sampai di situ tinggal nyebrang aja. Ya siapa lagi nih, Kat? Nggak ada lagi nih kendaraan semua, dia bilang. Ibu jangan patah semangat, katanya gini. Ini iblis mau mengacaukan. Saya begitu dia bilang mau mengacaukan, iya ya iblis kau kurang ajar gitu. Nah, tahu-tahu datang Mary. Sebelumnya aku minta tolong sama Mary, kita mau sama pulang. Tapi karena koperku besar, akhirnya aku diantar sampai stasiun Semarang, ya. Sampai stasiun Semarang itu perjalanan itu berkecamuk banget. Tuhan, ini pekerjaan iblis ini harus digagalkan gitu. Nah, Mary punya teman, saya lupa namanya, tapi dia tuh cukup aktif banget untuk mencari sesuatu tiket. Terus sampai di tempat juga masih dibilang nggak ada. Terus saya bilang gini sama Roh Kudus, aku minta satu bed aja saya bilang, satu bed Roh Kudus, malam hari ininya. Lalu sampailah di tempat yang dia katakan ada, tapi jam 11. Itu pun nggak, besok jam 11. Itu pun nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting saya harus berangkat. Ini iblis kurang ajar gitu dalam hati saya. Begitu saya bilang nggak apa-apa, terus ada yang di kasirnya, Bu ini ada yang cancel jam 9 malam. Oh puji Tuhan, Mary bilang, Kak berangkat aja, daripada lagi nanti nginap hotel lagi ya juga. Jadi saya berangkat aja jam 9 gitu. Ibu-ibu tahu sepanjang perjalanan itu mata merah dengan capek letih itu, saya itu puji-pujian penyembahan dan deklarasi firman Tuhan.
saya bilang rohku harus fire. Terus saya bilang sama Roh Kudus, sekalipun aku nanti terkantuk-kantuk, tapi aku tetap connect ya Roh Kudus, karena pekerjaanmu di sana untuk dilakukan, saya bilang gitu. Tahu Bapak Ibu, semuanya jalan lancar, semua jalan lancar. Sesudah melangkah, itu jalannya lancar banget. Lalu saya bilang sama Kat, Ibu jadi berangkat, puji Tuhan Bu. Itu si jelek itu mau mengacaukan pikiran Ibu. Iya ya Dek ya, saya bilang gitu. Jadi sampailah saya di Bali, saya sampai di Bali, saya dijemput, terus saya ke rumahnya. Bapak Ibu apa? Ternyata jiwa-jiwa itu memang Tuhan sudah persiapkan. Memang sepanjang perjalanan saya katakan gini, seperti ini tadi, ya kan? Berperang. Tuhan persiapkan jiwa-jiwa itu seperti yang Engkau mau. Ini aku Tuhan, saya bilang. Kami hanya bawa puji-pujian aja. Dan Tuhan persiapkan orang pemain gitar yang takut akan Tuhan. Jadi kita satu. Satu itu saya perkatakan Tuhan, aku hanya punya otoritas yang Tuhan berikan. Aku selanjutnya Engkau. Tuhan itu memang sepanjang perjalanan Tuhan bilang gini, tanda-tanda mujizat akan menyertai Engkau. Tiang awan, tiang api akan menyertai Engkau. Wah, itu firman Tuhan sekonek banget itu sepanjang perjalanan. Betul, begitu puji-pujian ibu-ibu yang penyakit kanker, saya hanya bilang begini. Udah siap puji-pujian, coba renungkan firman Tuhan seorang pendarahan. Gak usah minta ya Bu, seorang pendarahan yang 12 tahun. Lalu dia bilang, hanya ku pegang aja jubah-jubahmu Tuhan, aku pasti sembuh. Waktu saya perkatakan itu sekian detik, dia menangis meraung-raung. Ibu, saya rasakan ini sinar yang cukup panas mendesak dada saya. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Lalu suaminya yang tadinya sudah hopeless banget, mau pindah agama, karena dia dalam tekanan. Anaknya habis operasi tabrakan, lalu utangnya harus mau dibayar dalam 1 bulan. Tidak sedikit, istrinya itu penyakit kanker. Nah, begitu kita masuk dalam puji-pujian, roh mereka jiwa mereka dipulihkan. Satu perkara yang saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Malaikat di sorga itu bersorak-sorai untuk membawa mereka. Begitu juga yang penyakit tumor. Ibu, kapan lagi kita ketemu? Begitu pula seorang anak muda Bali yang dia baru bertobat. Ibu, sangat luar biasa. Jadi kita itu hanya pujian penyembahan aja. Tuhan yang berperang. Seperti ini tadi, bersiaplah sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke tangan. Jadi pada waktu itu memang pekerjaan si iblis itu harus dilucuti untuk merebut jiwa-jiwa yang tak hilang. Rupanya tanpa disadarin ini perkataan ini nyambung kemana-mana. Jadi memang Tuhan sudah persiapkan jiwa. Sampai hari terakhir jam 12 seorang ibu juga, ya seperti Mary tadi bilang, apa yang disampaikan Tuhan itu lewat Roh Kudus, wah dia seperti ya dia memang iya bu saya itu dia. Jadi itulah dia peranan Roh Kudus. Lalu di gereja juga saya diundang untuk bawa ini puji-pujian. Sangat luar biasa. Inilah waktunya kita untuk melakukan seperti Deborah, majulah karena Tuhan yang berperang. Nah, itu yang saya dapatkan. Lalu tadi siang ibu-ibu, saya tanggal 10 ini ke Medan. Saya entah kenapa, harusnya kan di Kuala Namu, tapi saya rindu banget ke Bali G, itu bandara yang baru. Rupanya teman saya yang dari Jakarta, yang kami pernah puasa Ester, ada di Bali G. Saya bilang, Bu ada di mana? Aku ada di Bali G, Bu tanggal 10 aku ke Bali. Siap, kita sama-sama melayani. Dan Tuhan persiapkan juga jiwa. Dia bilang begini, Ibu tidak cepat kan pulang, enggak. Kita nanti di sini pelayanan. Jadi memang tuh kalau kita sudah melangkah lalu taat, Tuhan kok yang berperang dan Tuhan yang mempersiapkan semuanya. Itu yang mau saya saksikan. Tuhan berkati. Makasih ya. Iya, terima kasih Bu Neti. Memang betul ya Bu, iblis kan tidak suka ya kalau banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dia akan mengagalkan semua rencana, tapi puji Tuhan Ibu tetap connect dengan Roh Kudus ya. Jadi Tuhan terus menyertai Ibu
sehingga Ibu bilang ada tanda-tanda mujizat menyertai Ibu, dan memang luar biasa Bu ya. Karena memang benar iblis itu harus dilucuti eh, untuk dia kalah gitu loh. Kita harus kalahkan itu dengan mengandalkan Tuhan dan connect terus dengan Tuhan Yesus ya. Benar ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Selamat melayani Bu. Iya, sama-sama. Kita semua bisa melayani Tuhan. Ya, karena ini seperti tadi Mary bilang, di putaran terakhir. Saya sempat Iya. bilang sama teman saya, kita jangan jadi kekenyangan. Kalau udah kekenyangan malas berjalan. Tapi gitu kita makan, energi kita itu transferkan. Begitu selesai makan, energi itu transferkan. Jadi orang merasa dipulihkan. Satu lagi Ibu, saya tuh ada Tuhan luar biasa. Seorang keturunan, bukan keturunan, dia orang Rusia. Anaknya begitu saya ketemu, Tuhan bilang gini, rohmu. Lalu saya bilang, 7 roh Allah menguasai kami. Itu anaknya umur 3 tahun. Saya perkatakan, Tuhan engkau berkuasa. Lalu diingatkan Roh Kudus begini, perkatakan, dari anak ini akan terjadi pertobatan yang luar biasa untuk bangsa Rusia. Terus anak ini bilang, I love you Jesus, I love you Jesus, gitu. Lalu saya baru ketemu, I love you Jesus. Hari terakhir mau berangkat, itu mamanya rupanya sakit 2 hari. Lalu saya bilang sama Kathy, anak rohani saya ini, Kat bilang ke mamanya, mau nggak dia didoakan? Terus dia ke atas, Bu katanya mau Bu. Wow, luar biasa. Dia sembuh. Begitu saya dalam perjalanan pulang menuju Bandung, SMS masuk, Bu katanya sembuh. Tadi saya melihat ibu itu kuasanya luar biasa banget. Nah itu dia tanda-tanda mujizat menyertai untuk menyelamatkan anak. Jadi saya bilang gini, Tuhan dari ibunya ini juga akan terjadi pertobatan atas Rusia, suku bangsa Rusia. Amin. Tuhan Yesus. Iya, betul Bu. Benar-benar luar biasa ya pekerjaan Tuhan ketika kita mengandalkan ya Bu. Semangat ya menjadi Deborah-Deborah yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bu Niti. Silakan ibu-ibu yang lain mungkin Bu Mensi, saya mau menyambung ya. Jadi memang terkait Deborah ya. Jadi saya juga Deborah tadi ya. Jadi Deborah di ini rema saya di Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabi ya, istri Lapiot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Lalu di 9 ya, di Hakim-Hakim 4 9 juga, tapi bagian bawah. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak dan ke Kedes. Lalu di pasal 5 ayat 7 saya menggarisbawahi Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Di sini saya hanya mau menekankan gitu ya, mengenai peran seorang perempuan. Ya, jadi dari awal kita sudah membaca mulai dari Kejadian, semua tokoh yang membawa keselamatan pada Israel itu adalah semua tokoh laki-laki. Dan terakhir itu kemarin Yosua gitu ya. Nah, di sini kita membaca, kita menemukan satu tokoh baru, yaitu Deborah. Ya, Deborah. Jadi Deborah ini di dalam pasal 5 ini dikatakan bahwa Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Dan ini baru kita baca ya. Karena di pasal sebelumnya kita belum menemukan seorang pemimpin itu adalah seorang perempuan. Nah, ini untuk kita semua ibu-ibu gitu ya. Bahwa kita pun bisa gitu menjadi pemimpin. Bahwa Deborah ini sebenarnya cerminan bahwa wanita itu tidak selalu lebih rendah daripada pria gitu ya. Karena apa? Karena dia pun ternyata dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Sehingga muncullah ketika di Hakim-Hakim 4 ini, Israel itu menang gitu ya. Dan kekuasaan Israel, orang Israel kian keras menekan Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin. Intinya Israel menang sehingga muncullah nyanyian Deborah gitu ya. Jadi ini sebenarnya kekuatan untuk kita gitu, bahwa di Alkitab pun dari yang kita baca di Kejadian itu, di Perjanjian Lama, ada muncul seorang tokoh wanita yang menjadi seorang hero ya, atau penyelamat bagi bangsa Israel. Lalu yang kedua, mengenai perjalanan orang Israel, mungkin karena kita sudah membaca
dari awal mengenai bagaimana perjalanan Israel ini dari Mesir sampai tiba ke tanah Kanaan, saya ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Lalu saya sambung ke 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Nah, saya mau mengatakan dari perjalanan kita membaca, itu memang gitu ya ternyata kehidupan orang Israel itu memang jatuh bangun gitu ya. Jadi kadang-kadang itu eh, tidak mengoreksi diri gitu ya. Padahal mereka jatuh bangun. Ketika Tuhan murka, lalu mereka berseru, Tuhan mengirimkan penyelamat, kemudian Tuhan menyelamatkan mereka gitu ya, dan itu terus terjadi gitu sampai masih di hakim-hakim ini. Saya mungkin di depan pun masih banyak gitu ya. Nah, yang saya lihat itu tadi ya, pembelajarannya masih sama seperti yang kemarin itu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang konsisten gitu. Walaupun dia sudah dibuat murka, disakiti dan diduakan oleh orang Israel, tetapi ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, ternyata apa? Tuhan itu mengirimkan orang untuk membantu orang Israel seperti itu. Dan saya melihat ternyata apa, orang Israel itu kalau tidak ada seorang pemimpin itu kayak anak bebek yang kehilangan induknya gitu ya, kehilangan induknya itu sama seperti kita. Maka perlulah memang kita itu eh, memerlukan sosok seorang pemimpin gitu supaya kita juga nggak kocar-kacir gitu ya. Memang sosok seorang pemimpin ini ketika dibaca dari kehidupan Israel ini, kalau sudah mati kayak Yosua mati, terus mereka bingung, terus mereka kembali lagi ke berhala, ya. Terus udah gitu dikasih Tuhan lagi pemimpin baru, begitu kan? Nah, setelah mati pemimpin barunya, bingung lagi mereka, kan seperti itu. Nah, di sini Tuhan bahkan menyerahkan mereka ke dalam orang Midian 7 tahun lamanya. Itu pun setelah orang Israel berseru-seru kepada Tuhan karena apa yang mereka alami dengan orang Midian itu, barulah Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel gitu. Nah, ini sama dengan hidup kita gitu ya. Kita pun kadang sudah tahu kebenaran, kita sudah mengalami bahwa kita bagaimana Tuhan selamatkan, tapi tanpa kita sadari kerap kita jatuh ke dalam dosa gitu ya. Kita kerap tanpa kita sadari ada Allah lain di dalam hidup kita. Ya, Allah lain itu kan banyak ya, bukan hanya dalam bentuk berhala, tetapi kita tidak menyadari gitu bahwa kita menduakan Tuhan gitu ya, terutama soal prioritas ya. Jadi itu kembali ke diri masing-masing karena itu pun terjadi dalam diri saya gitu. Tetapi Tuhan tidak pernah kemana-mana ketika Dia tahu kita berseru ya, seperti di sini kan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan berseru kepada Tuhan kepada orang Midian itu, karena orang itu Tuhan mengutus nabi kepada orang Israel. Nah, ketika kita juga berseru kepada Tuhan ya, Tuhan itu mendengarkan. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah mau jatuh, adalah jatuh aja lah sekalian. Nah, jangan seperti itu ya. Ketika kita tahu jatuh dan kita salah, kita cepat kembali kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Jangan membiarkan murka Tuhan itu eh, berlarut-larut, berlama-lama. Karena dari yang pernah kita baca, ketika Tuhan murka itu apa? Kesusahan-kesusahan lah yang datang di dalam hidup kita. Seperti itu tanpa kita sadari. Itu aja Ibu Mensi, terima kasih, Tuhan berkati. Wow, terima kasih Bu Juli. Ya memang lengkap sudah ya. Betul ya, Deborah itu juga menjadi penyelamat bagi bangsa Israel ya. Dan Tuhan itu memang konsisten juga ya Bu Juli ya. Tapi kadang-kadang kita manusia kadang-kadang melupakan itu ya. Selalu gagal dan gagal, bangkit lagi, jatuh lagi ya kan. Karena kadang-kadang kita lupa ini, connect dengan Roh Kudus juga untuk menguatkan kita sih, seperti itu. Tapi semoga kita malam ini ibu-ibu yang ada di Zoom tidak seperti itu ya, tetap semangat, kuat seperti Deborah ya. Ya, Welen mungkin menambahkan. Terima kasih Bu Joli. Amin ya Bu Dede. Bu Rahayu nggak bisa ngomong tuh ya. Gitu ya. Bu Rahayu? Iya, suaranya hilang.
Dona nambah deh sedikit ya. Silahkan, Bu. Kalau Dona dapat di nyanyian Deborah 5 ayat 14 sampai 18. Di sini saya Ya. melihat bahwa kalau tarik ke saat ini gitu, berarti saya melihat bahwa orang Kristen itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu seperti suku Ruben, banyak pertimbangan. Mungkin Tuhan sudah mengasih sesuatu dia visi, tapi terlalu banyak pertimbangan atau pikiran ya terlalu banyak melihat berdasarkan mata dunia atau telinga. Jadi akhirnya dia tidak bisa melakukan itu. Terus yang kedua, kalau saya lihat kayak Efraim, Isakar itu juga menyertai Deborah. Kadang ada orang yang dia ikut melakukan apa yang menjadi bagiannya tapi tidak totalitas seperti yang di ayat 18. Zebulon dan Naftali itu sampai mempertaruhkan nyawanya. Di situ tertulis begitu, sampai di ayat 4 itu Deborah juga bilang bahwa dia bilang begini, ia menyuruh pasal 4 ayat 6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali lalu berkata, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, maju bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon. Nah, kalau kita kembali lagi ke pasal 5 ayat 18, di sini Zebulon dan Naftali itu memang benar-benar orang yang mau mempertaruhkan nyawanya sampai akhir. Dan ini kembali ke saya, apakah saya bisa seperti itu, bisa mempertaruhkan nyawa sampai akhir, atau saya hanya bagian yang ikut-ikut, maksudnya ikut atau yang banyak pertimbangan gitu. Itu yang menjadi rema bagi saya untuk berpikir Dona itu sudah sampai sejauh mana untuk mengikuti Kristus. Apakah sudah bisa sampai mempertaruhkan nyawa? Itu sih yang saya dapat. Terima kasih Bu Menci. Wow, terima kasih Kak Dona. Ya benar juga ya, kita harus melihat diri ya, seperti Kak Dona bilang, apakah kita ikut-ikut saja atau memang dan banyak pertimbangannya. Tapi terus semangat Kak Dona, semakin kita dekat dengan Tuhan kan otomatis kita pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Amin, Tuhan amin, ya. amin, Ci. Begitu Kak Dona, tetap semangat. Terus bergabung ya pembacaannya. Terima kasih Kak Don. Siap. Yo ibu-ibu yang lain Bu, makin seru ini. Oke, salam Kak Bu Mensi. Saya, Ayu. Ya, silahkan Bu Ayu. Oke, yang saya dapat di Hakim-Hakim pasal 5 ayat ini ya, 11 ya, di tempat penimbaan air. Menurut suara orang-orang yang bertindak di sanalah orang menjanjikan perbuatan yang adil. Perbuatan yang adil terhadap orang-orang yang di pedusunan di Israel. Ya, penimbaan air. Kita menimba air seperti orang Samaria menimba air ketemu Tuhan Yesus ya. Sehingga orang Samaria itu bertobat. Kita menimba air dalam arti air kehidupan. Kita mencari air kehidupan di dalam firman ini. Kita menjadi Deborah yang dipersiapkan Tuhan, yang ada pengurapan. Jadi kita menyanyikan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, berdendangkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita ya. Jangan sampai mulut kita tertutup. Saat kita ada masalah, saat kita ada sesuatu yang terpentok, maksudnya saat kita lemah, saat kita ada masalah di depan kita, sesuatu yang tidak kita sangka, tidak kita duga, tetapi kita tetap menimba air, mencari air kehidupan itu firman Tuhan dan menyembah, berdendang. Mulut kita itu penuh kuasa, penuh dengan pengurapan otoritas ya. Jadi mulut ini tuh harus memuliakan nama Tuhan. Jadi mulut ini tuh kan ada orang dunia yang kata
jorok kadang itu. Ya, saat kita bertemu dengan orang itu, gimana perkataan kita, sikap hati kita, apakah kita ikut-ikutan atau kita menunjukkan air kehidupan itu tinggal di dalam hidup kita, atau kita berdiam saja. Dalam arti kita tidak memusuhi, tidak mengingatkan ya, tetapi ada pujian yang kita naikkan supaya mereka mendengar. Mereka mau merespon atau tidak itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita sudah memberitakan Injil melalui setiap pujian nyanyian yang kita naikkan ya. Walaupun orang itu mendengar, oh suaranya fals, oh suaranya, Tuhan nggak melihat itu. Walaupun suaranya cempreng, Tuhan nggak itu. Tetapi suara cempreng, suara fals itu Tuhan yang menilai, dan orang itu yang menangkap responnya bagaimana. Gitu yang saya dapat itu, menimba air. Kita adalah orang-orang yang menimba air dan Deborah yang dipersiapkan Tuhan. Amin. Yang saya dapat Bu Mensi. Makasih. Amin. Luar biasa Bayu. Betul ya, kita Deborah yang dipersiapkan Tuhan. Memang air itu kan air kehidupan ya, itu firman sendiri. Ketika kita menimba, membaca, merenungkan tiap hari kan otomatis kita akan mengalami kesegaran dalam tubuh kita ya. Hati kita, pikiran kita pasti tenang. Seperti itu Bayu. Kalau kita makan terus tidak minum air kan keselak ya. Sama juga dengan firman ya. Ketika ada masalah kita berdoa, membaca firman. Karena di firman itu kan banyak jawabannya ya. Kalau kadang-kadang kita curhat ke teman terbatas. Tapi ketika kita ada masalah, baca firman, merenungkan, di situ akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Terima kasih Bu Ayu. Ibu-ibu yang lain silakan. Ada Bu Mensi. Ya, silakan Bolehkah Bu. saya? Oke. Baik Bu, silakan. Saya dapat rema dari Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 18 sampai 16, sorry. Oke. Firman Tuhan berkata, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, di sini Tuhan memilih Gideon. Tapi Gideonnya nggak pede. Dia bilang sama Tuhan, aduh, kenapa aku yang dipilih gitu? Aku kan dari suku yang paling kecil. Kita tahu bahwa apapun itu yang ada di dunia, kalau yang paling kecil itu pasti tidak diperhitungkan. Gitu. Orang pasti dunia akan menyisihkan yang paling kecil. Nah, di sini Gideon punya rasa minder gitu. Wah, aku nih paling kecil, suku aku juga suku yang paling kecil. Jadi dia nawar, Tuhan kenapa aku yang dipilih gitu. Tapi itu Tuhan, dia punya rencana, dan rencananya itu sudah pasti rencana yang terbaik, dan dia tidak akan mencelakakan orang-orang yang dipilihnya. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang dipilihnya. Maka Tuhan menguatkan Gideon dengan mengatakan bahwa akulah yang menyertai engkau, dan aku yang akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dan Tuhan nggak pernah meninggalkan janjinya. Terbukti bahwa Midian, orang-orang Midian itu dikalahkan. Nah, itu kita bisa ambil spirit itu buat kehidupan kita. Kadang-kadang perempuan itu dilihat sebelah mata. Banyak sekali orang yang melihat perempuan sebelah mata. Gitu. Apalagi kalau perempuan itu tidak bekerja. Jadi orang akan melihat, kamu tuh cuma ibu rumah tangga, gitu. Padahal tugas perempuan itu, ya kadang-kadang kan suka gitu ya. Kita kalau di rumah, siapa sih lu gitu? Lu kan urusannya cuma dapur,
gitu ya. Urusannya cuma di dapur gitu. Tapi tahu nggak gitu ya, ternyata penelitian sekarang ini membuktikan bahwa anak-anak yang pintar itu dihasilkan, diturunkan. Jadi gen anak-anak yang pintar itu ternyata lebih banyak diturunkan dari gen perempuan, bukan gen laki-laki. Mau suami kita pinter kayak bagaimanapun, tapi kalau kita sebagai istri, kita sebagai pendukung suami kita, kita nggak bisa apa-apa, pasti keturunan kita pun tidak akan bisa berkembang. Gitu ya. Jadi Tuhan pakai kita perempuan, walaupun kita tidak bekerja di satu tempat yang besar, atau kita cuma hanya bekerja di tempat yang kecil, tapi Tuhan pakai kita. Di sini saya dikuatkan juga dengan firman dari Yesaya 60 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kita mengaminkan firman itu terjadi buat kita. Jadi saya mengajak buat ibu-ibu semuanya untuk, walaupun kita perempuan, walaupun kita di rumah gitu, tapi kita punya kekuatan. Kekuatan kita datang dari siapa? Dari Tuhan. Kita pakai waktu kita ini untuk kita mendidik anak-anak kita menjadi yang kuat. Dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ada berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman yang selalu kita ucapkan. Jadi saya praktekkan ini ke anak-anak saya. Semenjak saya hamil, anak-anak saya lahir, saya selalu praktekkan memperkatakan berkat-berkat dari Ishak. Sebentar, saya ini saya perkatakan, dan puji Tuhan, saya tidak pernah dipermalukan Tuhan dengan anak-anak saya. Yang saya selalu perkatakan kepada anak-anak saya setiap pagi adalah diambil dari Kejadian 27. Sesungguhnya bau anakku, Kejadian 27 ayat yang ke, kacamata saya, sorry ya, maaf ya ibu-ibu. Ayat yang ke 27 sampai dengan yang ke 29. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, ibu-ibu tahu ini berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub, yang seharusnya berkat ini ditujukan untuk Esau, tapi dicuri oleh Yakub, menjadi berkat Yakub, dan terbukti sampai detik ini keturunan Yakub adalah keturunan yang paling unggul di dunia ini. Dan berkat ini tidak hanya berhenti pada bangsa Israel loh, berkat ini juga bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Itu ya. Itu yang bisa saya bagikan buat ibu-ibu. Walaupun kita perempuan, walaupun kita di dapur, kita hanya ngurusin rumah, tapi kita tetap semangat bahwa Tuhan pakai kita
untuk kita menghasilkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan dan menghasilkan bangsa yang besar. Ya, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Ellen sudah lengkap dan menguatkan ya. Jadi memang kalau rancangan Tuhan itu baik adanya ya Bu, buat ibu-ibu semua. Dan Tuhan juga ketika kita dipakai kan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita ya, pasti akan diperlengkapi ya Bu ya. Jadi yang saya lihat biasanya ibu-ibu tuh yang istri-istri itu yang mudah dibentuk ya, karena mungkin istri itu pakai perasaan, sedangkan bapak-bapak kan pakai logika ya kan. Jadi cepat sekali kalau ibu-ibu cepat dibentuk dan cepat dipakai Tuhan. Maksudnya Tuhan apa ya, menjadi ibu-ibu lekat sekali dengan Tuhan ya kan. Istilahnya istri itu adalah tiang doa ya Bu ya. Jadi istri itu yang selalu ya lebih dekat dengan Tuhan mungkin ya. Oh ya, terima kasih Bu Ellen sudah lengkap dan menjadi berkat bagi kita semua ibu-ibu ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Kalau tidak, saya mau bacakan satu ayat yang tadi pas Ibu Ellen beri kesaksian dan memberkati kita. Saya dapat di Yesaya 60 ya Bu, ayat 1 gitu. Dikatakan di sini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, atas kita ibu-ibu yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Ya, itu yang saya dapat tadi Bu. Iya, ibu-ibu. Jadi terima kasih ya untuk remanya, untuk kesaksiannya yang sudah memberkati kita semua. Dan malam ini kita sangat terberkati ya. Terima kasih ibu-ibu. Mungkin malam ini kita cukup di sini. Saya minta Bu Rahayu untuk doa tutup ya. Terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Mensi. Apakah ada ibu-ibu yang mau didoakan? Itu Bu Harmoni, Bu. Ini nih Bu Harmoni nih. Oke. Bu Harmoni? Untuk kesehatan suami lah Bu. Oke. Percaya saja Bu, Tuhan turut bekerja. Sama Dorea ya, jangan lupa. Oke. Mari kita satukan hati. Kita percaya kita adalah orang-orang benar yang dibenarkan Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Kita adalah pilar-pilarnya Tuhan. Kita adalah penopang-penopang doa buat Rahayu, keluarga. ini ada buat juga anak-anak. Bu Rahayu, sorry, dari Bu Marina Kamagi minta ditopangan doa katanya. Oh, oke. Mungkin Bu Oke. Marina cerita dulu apa yang perlu didoakan Cerita dulu biar. apa yang harus ditopang Bu Marina. Shalom Bu Marina. Saya bantu ya Bu Topang. Marina tuh jadi ada mimpi-mimpinya yang aneh gitu loh. Mimpi dia. Jadi beberapa hari ini gitu ya, dia mimpinya itu menakutkan Marina. Ntar saya baca mungkin lagi ini. Jadi dia mimpi aneh, apa namanya, mimpi dikejar hewan buas dia dan sekeluarga. Terus anak ponakannya yang barusan dimakamkan karena sudah tidak ada sebelum lahir. Jadi, nah itu tuh, setiap serangan dan intimidasi sama kesehatan. Intimidasi. Oke. Dan kesehatan. Oke. Baik, walaupun masalah yang di depan kita, walaupun apa yang di depan kita tidak mengerti, tetapi percaya saja rancangan Tuhan yang terbaik, proses hidup Tuhan akan memberikan yang terbaik asal kita benar-benar percaya sama Tuhan, asal kita surrender dengan Tuhan, berserah penuh dengan Tuhan. Oke, kita satukan hati, kita berdoa untuk Bu Harmoni, Kak Doria, dan Kak Marina. Haleluya.
Terpuji Shikara para. Bapak di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sepakat sehati unity di perempuan baca Alkitab untuk Bu Harmoni Bapak, suaminya, biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, suami Bu Harmoni sudah sembuh, semua sudah dipaku di kayu salib, semua sudah selesai. Kami percaya Bu Harmoni adalah pilar doa, penopang doa di keluarganya, terutama untuk suaminya, supaya Bu Harmoni menjadi percontohan bagi keluarga kecilnya ini Bapak, supaya Bu Harmoni semakin mendekat kepada Engkau, semakin surrender kepadamu, supaya suaminya benar-benar juga mengandalkan Engkau Bapak. Kesehatan, kekuatan itu berasalnya darimu Bapak. Karena suami Bu Harmoni tidak ada apa-apanya tanpamu. Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah yang memberi kesehatan, tidak ada yang lain. Engkaulah pertolongan untuk suaminya Bu Harmoni. Engkaulah penopang segalanya Bapak. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi saat ini. Kesembuhan terjadi di mana kami adalah orang-orang benar yang Kau benarkan. Kami percaya besar kuasa doa orang benar. Kami lebih dari 2-3 orang. Karena dalam firman-Mu 2-3 orang sepakat sehati unity, Engkau mendengar doa-doa kami. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja atas suami Bu Harmoni. Malam ini juga Bapak, Engkau bekerja, kirimkan pelayanan malaikat-Mu untuk menyembuhkannya, bilur-bilur darah Yesus. Semua sudah selesai, semua sudah dipaku di kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih setiap apa yang Kau kerjakan dalam keluarga Bu Harmoni, supaya Bu Harmoni juga kuat dengan keluarganya. Bapak, hamba hadapkan Kak Doria ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang bercampur tangan, Engkau yang bekerja atas Kak Doria. Kami percaya Bapak, setiap doa-doa yang kami naikkan Engkau mendengarkan. Karena di mana Kak Doria sudah ada peningkatan sesuatu yang tidak kami sangka, yaitu bisa berbicara, bisa berinteraksi dengan orang-orang lain. Kami percaya segala kutuk apapun, kutuk nenek moyang, kutuk penyembahan berhala, kutuk apapun sudah selesai melalui Bu Joli dan Kak Mary. Engkau sudah sapu bersih semuanya, karena di dalam rumah itu ada 2 orang benar, yaitu Kak Mary dan Bu Joli. Kami percaya setiap doa-doa 2 orang ini sepakat unity untuk keluarganya, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan atas Kak Doria dan juga keluarganya. Terima kasih Bapak, tidak secara kebetulan Engkau kirimkan untuk Kak Mary dan Bu Joli untuk berjumpa di perempuan baca Alkitab, dan juga Kak Dorea juga ikut ambil bagian di baca Alkitab ini Bapak. Kami percaya kesembuhan, pemulihan Kak Dorea bertumbuh, berkembang dengan baik. Engkau yang bercampur tangan oleh darah Yesus sudah selesai, semua sudah disembuhkan, tidak ada sesuatu yang tinggal dalam hidup Kak Dorea, hanya darah Yesus, hanya pemulihan yang terjadi, kesembuhan, karena Tuhan sudah mengirimkan pelayanan malaikat ya untuk Kak Dorea. Kak Dorea tidur dengan nyenyak, tidur dengan istirahat dengan tenang, dan bangun dengan badan yang sehat, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Bapak, hamba hadapkan Kak Marina ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap mimpi yang bukan dari Tuhan aku patahkan, aku hancurkan, supaya serangan ataupun intimidasi yang merenggut iman Kak Marina tidak terkalahkan. Iman Kak Marina tetap tercondong kepadamu, fokus kepadamu, karena Kak Marina adalah biji matamu. Melalui hidup Kak Marina, keluarganya dalam tudung perlindunganmu. Tidak ada serangan apapun dalam hidup Kak Marina dan juga keluarganya besar ya. Kami percaya Bapak, melalui Kak Marina ini Engkau memberikan yang terbaik, karena ini adalah anak-anak-Mu yang Kau utus untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap mimpi-mimpi yang dapat oleh Kak Marina, Engkau yang menyapu bersih, Engkau yang membersihkan semuanya, dan Engkau berikan mimpi-mimpi yang indah Bapak. Bukan dari si setan atau si jahat, karena Kak Marina dalam tudung perlindungan-Mu dan juga keluarganya, rumahnya seisi
rumah ya tidak ada serangan apapun. Singa yang menerkam Kak Marina itu tidak ada. Hanya ada Lion of Judah, singa Yehuda yang menaungi, yang mendampingi Kak Marina. Karena singa Yehuda itu mengalahkan semuanya. Lion of Judah itu dalam tudung perlindungan. Terima kasih Bapak, Hamba serahkan kehidupan Kak Marina dan juga keluarga besar ya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya itu terjadi sekarang dan saat ini juga. Bapak, kami pada saat malam hari ini kami sudah selesai membaca firman-Mu. Biarlah Engkau persiapkan kami di perempuan baca Alkitab, Deborah yang Kau persiapkan. Kami adalah Deborah yang Kau utus. Kami butuh pengurapan-Mu, kami butuh perkenanan-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami butuh Engkau Bapak. Walaupun kami wanita yang strong, karena kekuatan yang daripadamu, itulah yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak berjalan sendiri, karena ada Roh Kudus yang memimpin menuntun setiap langkah kami. Pekakan telinga kami tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya setiap apa yang kami kerjakan itu menurut kehendak melangkah, supaya kami tidak salah mengambil keputusan. Biarlah kami benar-benar bersandar meminum air kehidupan-Mu, dan kami menikmati setiap janji-janji-Mu Bapa. Kami tidak ingin menjadi pendengar saja, kami tidak ingin menjadi pembaca saja, tetapi kami adalah perempuan-perempuan yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau yang mengetahui isi hati kami, Engkau yang mengetahui segala kehidupan kami, aktivitas kami seharian. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja saat kami tidur, saat kami beraktivitas. Bawalah kami ke alam mimpi-Mu surgawi-Mu Bapa, supaya pikiran kami tidak tercondong kepada masalah yang di depan kami, karena Engkau yang berperang atas hidup kami. Kami hanya mengambil apa yang menjadi bagian kami, yaitu duduk diam di kaki-Mu. Seperti Maria Bapa, kami yang menyibukkan diri dengan apa yang Marta bisa, tetapi Maria mengambil bagiannya, yaitu duduk diam di kaki-Mu. Dan kami mempersiapkan minyak kami, pelita kami, supaya minyak pelita kami tidak padam. Kami tidak ingin seperti wanita bodoh yang tidak menyiapkan minyaknya. Kami adalah wanita yang bijaksana, menyiapkan minyak kami, mengantongi minyak yang Kau siapkan. Terima kasih Bapak, supaya kami tidak kehabisan minyak itu. Ajari kami melalui perempuan baca Alkitab ini, minyak kami selalu terisi penuh, dan api kami tetap menyala, api kami tetap berkobar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan perempuan ibu-ibu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.